Tapi setelah anak saya meninggal, mungkin sedih berlarut-larut ya, akhirnya meninggal. Baru tahu itu semalam, pas banget semalam itu dari budenya Mas Angger. Selain berita viral terkait bencana alam, kisah para selebritis di media sosial juga terus jadi sorotan warganet. Berikut kisah-kisahnya. Dituding kurang pantas, Baim Wong dapat amukan netizen pasca videokan Paula Verhoeven. Pemirsa silet RCTI, Baim Wong lagi-lagi menuai sorotan tajam warganet. Kali ini ia dianggap melakukan hal yang kurang pantas saat mengunggah momen istrinya Paula Verhoeven saat tidak mengenakan hijab. Dalam video terlihat Paula sebenarnya enggan, bahkan mengingatkan Baim bahwa dirinya saat itu tidak mengenakan hijabnya. Meskipun berusaha ditutup dengan filter, namun rambut Paula masih terlihat. Ini namanya harmonika. Sudah ya? Seperti diketahui, Paula Verhoeven beberapa waktu belakangan ini memang telah mengubah penampilannya dengan mengenakan hijab. Karena itulah, sikap Baim disebut-sebut warganet tidak menghormati, apalagi tetap mengunggahnya di media sosial hingga akhirnya menuai hujatan. Maksa banget upload kehabisan konten, istri udah bilang nggak pakai hijab pun egonya nggak karuan tetap diupload. Masih kelihatan rambutnya dan bajunya lengan pendek, sayang banget istrinya menjaga, suaminya malah mengupload, tulis netizen lagi. Orang juga pasti kan ada cobaannya, cuman kalau kita kan ke-expose aja, semuanya kan pasti ada sih. Cuman gimana cara nanggapinnya, semuanya positif loh. Selalu alhamdulillah, untung aja cuman begitu. Kalau misalkan benar-benar gimana. Viral aksi parodi Bunga Zainal naik jet pribadi, benarkah untuk sindir Sandra Dewi? Bunga Zainal baru-baru ini menghebohkan warganet lewat unggahannya di media sosial. Dalam video tersebut, Bunga memparodikan dirinya pulang mudik dengan menggunakan private jet setelah menerima uang THR sebesar 271 triliun. Namun saking private-nya ia sampai duduk di luar pesawat hingga akhirnya membuat tidak sedikit warganet terhibur dengan aksinya. Namun, konten video yang dibuat Bunga Zainal itu juga tak lepas dari sorotan. Sejumlah warganet menganggap Bunga menyindir Sandra Dewi karena menyematkan angka 271 yang identik dengan kerugian negara dalam kasus korupsi suaminya Harvey Muiz. Sejumlah selebriti bahkan ikut berkomentar, namun Bunga menegaskan bahwa dirinya tidak berusaha menyindir siapapun. Pertama aku gak pernah spill nama dia ya, itu kan netizen yang kok langsung ngarahnya, gue juga kaget gitu. Kok ngarahnya ke sana itu sebelum ada video-video yang tersebar. Tapi aku tidak pernah menyebutkan bahwa si inisial ini yang disebutkan sama beberapa semua netizen gitu. Jelang menikah, Ayu Ting Ting ingin menyantuni panti asuhan dengan menjual baju-bajunya. Alangkah indah orang
Merek semuanya ya, yang baru sekali pakai. Ini mau diapain Mak Prilot? Nanti akan kita sumbangkan seperti biasa. Iya, ke anak yatim ya, yayasan panti asuhan semua. Range harganya dimulai dari ada yang 20.000 kayak kerudungan gitu sampai 200.000. Mainan anak-anak yang baru-baru yang belum dibuka, belum dipakai dijual sama ayah 10.000, 15.000 habis 3 box. 3 box kayak gini semua. Kita sumbangin juga. Dan mama tercinta di Pulau Dewata. Masih dalam suasana liburan, sukacita dirasakan oleh Shireen Sungkar dan Zaskia Sungkar. Ya, keduanya kompak mengajak seluruh keluarga mulai dari suami, anak juga sang mama melancong ke Pulau Dewata, Bali. Selama di sana, The Sungkar family pun tampak bahagia menikmati berbagai kegiatan bersama, menginap di villa dengan pemandangan luar biasa. Teuku Wisnu dan Irwan Syah pun mengajak para buah hati menyantap berbagai kuliner lezat, juga menemani mereka bermain bersama. Assalamualaikum. Seneng banget akhirnya balik lagi ke Bali karena anak-anak aku tuh suka banget sama yang namanya pantai. Pemandangannya itu dari kamar view-nya cantik banget. Kolam renang itu banyak banget pilihannya. Ada buat kids poolnya juga, terus juga banyak tempat-tempat estetik. Plus ini ada kids villanya. Jadi anak-anak betah main di sini. Dan ini akses pantai. Jadi udah deh keluar kamar pantai, udah enak banget mainannya lengkap di sini. Tak hanya bersama suami dan anak-anak mereka, Shireen dan Zaskia juga menikmati quality time bersama sang mama sebelum ia kembali ke Belanda. Mereka bermain di tepi pantai, jalan-jalan dengan sepeda, juga menikmati pemandangan indah ditemani sajian-sajian lezat khas Pulau Dewata. Kita depan kamera ya, jadi kita Karena kalau lagi berantem nggak on cam. yang suka bikin konsep di antara berempat siapa biasanya? bareng-bareng. Semua dirembukin bareng-bareng. Cuman emang kalau masalah waktu lumayan sulit. Kayak ini aja kan kita konsepnya pengennya tayang tiap hari. Lama-lama udah 2 hari sekali, lama-lama 3 hari sekali. Karena udah nggak ada stok lagi, karena tempat-tempatnya lagi aja. Insya Allah sehari 3 kali nih. Sehari 3 kali? Insya Allah. Heboh di tengah liburan, Dian Sastro malah dihujat netizen. Ada apa? Pesona kecantikan Dian Sastro Wardoyo memang tak dipungkiri kerap membuat warganet terpesona. Selain piawai dalam dunia seni peran, ia pun baru-baru ini kembali menuai pujian saat memperlihatkan kebolehannya bermain ski. Dengan latar belakang pegunungan bersalju di Swiss, Dian tampak begitu lihai bergerak dengan papan skinya, bahkan disebut-sebut oleh warganet sudah seperti profesional. Namun tiba-tiba saja sebagian warganet justru mengaitkan Dian dengan mertuanya. Seperti diketahui, ia sempat berkasus pada tahun 2005 lalu, yakni pembunuhan seorang pelayan dan juga pernah terlibat korupsi. Hal itu akhirnya membuat Dian dituding ikut menikmati harta mertuanya yang punya catatan hitam dalam kasus hukum tersebut. Tamara Tiasmara hadir mengantar jenazah mantan mertua dekat dengan makam dan
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير. Sipin Timbaka Bambang minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ibu saya itu terkena kanker Februari 2023. Sebelumnya memang pertama kali itu miom, terus tumor ya. Tumor habis itu kanker rahim. Pengangkatan rahim itu Februari 2023-nya itu sempat sembuh. Sempat nol deh. Iya. Tapi setelah anak saya meninggal, mungkin sedih berlarut-larut ya, akhirnya meninggal. Baru tahu itu semalam, pas banget semalam itu dari budenya Mas Angger itu kasih tahu pas jam 7. Jadi pas banget meninggalnya, langsung berangkat. Kemarin lagi di Senayan, langsung berangkat ke rumah duka ya di bandara. Keren ketemu di rumah waktu Dante meninggal. Ya orangnya baik, terus diem gitu, maksudnya orangnya nggak banyak omong. Jadi kayaknya kemarin di waktu sakit makanya nggak tahu gitu, karena emang nggak mau dikasih tahu. Tadi sebelum jenazah datang juga sempat kesini dulu, ganti rangkaian bunga, terus tadi ke sana dan langsung kesini lagi karena emang kebetulan kan berdekatan, jadi sekalian. Meski sebelumnya hubungan antara Tamara dan Angger sempat memanas, apalagi setelah meninggalnya putra mereka Dante, namun di momen itu keduanya kompak memberi dukungan masing-masing. Bagaimanapun, bagi Tamara ia menganggap almarhumah sebagai ibunya dan juga merasakan kehilangan. Ia pun berharap Dante akan menjemput sang nenek ke tempat yang lebih baik di sisi sang pencipta. Iya, berduka aja ikut berduka, karena biar gimana pun dulu sempat bareng-bareng gitu. Ya alhamdulillah ya, jadi deketan gitu. Jadi kalau ziarah juga bisa langsung, misalkan dari Dante bisa langsung ke sana. Deket sama semua keluarga, sama semua ayangnya deket banget. Pasca kematian dan berpulangnya Dante itu memang selalu membicarakan Dante, dan kan sempat ada dimimpiin ya. Gitu. Dan ya memang semenjak kepergian Dante banyak perubahan di ibu. Semasa hidup itu ibu tidak pernah mengeluh orangnya. Ibu nggak pernah mengeluh kalau dia sakit, kalau dia sedih. Karena ibu tuh sayang banget sama aku. Di sisi lain, Tamara juga mencurahkan isi hatinya terkait kasus meninggalnya sang putra Dante. Menurutnya, sampai saat ini ia masih akan terus mengawal kasus dan memastikan tersangka, ya, mendapat hukuman yang setimpal. Ia juga mengaku geram dengan sikap keluarga tersangka yang seolah merekalah korbannya, bahkan sampai sekarang tidak ada itikat baik. Satu hal pula yang membuat Tamara masih belum lega adalah terkait motif tersangka melakukan tindakan keji terhadap putranya. Kasusnya belum ada kabar lagi ya, terakhir kabarnya itu yang tahap 1 itu belum ada lagi, kelanjutannya gimana. Masih menunggu juga, aku juga udah penasaran. Cepet-cepet. Keluarga pelaku tidak ada itikat baik sama sekali sampai sekarang. Berarti memang kakak juga ada untuk proses hukum. Iya pasti dikawal sampai tuntas. Mereka itu tersangka yang merasa menjadi korban, menurut aku gitu sih. Itu menurutku agak lain ya, harusnya yang bawa spanduk itu aku gitu. Ini aku ngelihatnya ketawa sih, kita di mobil ketawa-tawa gitu. Lucu banget ya, ini kok tersangka malah bawa spanduk sambil nunjuk-nunjuk aku pula gitu. Kayak pas aku masuk mobil kan aku ditunjuk-tunjuk seolah-olah nih aku nih tersangkanya gitu. Menurutku itu lucu dan agak lain keluarga korban itu ya. Pasti apa gitu? Belum ada motif sampai sekarang. Aku nggak tahu, maksudnya belum ada yang nyampein ke aku ya. Tapi kamu penasaran juga nggak sih dengan apa motif dia sebenarnya? Penasaran.
Ya, tapi semoga aja kedepannya bisa lebih baik untuk mengawal bareng-bareng sih, supaya biar tersangka ini diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Sebenarnya kan awal kejadian tuh udah ada, awal banget ya. Tapi namanya orang lagi berduka, diajakin ngobrol, diajak ketemu, ya pasti kan aku nggak mau juga gitu, belum bisa untuk ketemu. Nah, pokoknya sampai sekarang belum ada lagi. Nggak ada itikat baik apapun dari keluarga si agak lain tuh, nggak ada sama sekali.